Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camar. Selamat pagi Anita. Ya, pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Dan saya Camar Haenda, inilah Lintas Anyus Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, selebgram Alnaura berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang, usai 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong. Terpidana selanjutnya dibawa ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani 2 tahun penjara putusan hukumannya. Inilah Alnaura, seorang selebgram Palembang terpidana kasus penipuan investasi bodong saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pelaku yang baru ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang ini tak segan melambaikan tangan kepada korban dan awak media, seakan tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan. Terpidana kasus investasi bodong ini sebelumnya kabur dan berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, mengatakan Alnaura merupakan terpidana DPO yang kabur saat hendak ditahan dari penetapan hukuman 2 tahun penjara putusan Mahkamah Agung. Sebelumnya, Alnaura bebas dari vonis Pengadilan Negeri Palembang dan menang di tingkat banding Pengadilan Tinggi Sumsel. Kita terdetek kalau tidak salah itu ke Thailand, ya. Thailand, Vietnam, dan terakhir terpantau di Jepang. Secara prosedural, kita kerjasama sama Interpol karena di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga melalui jalur hubungan diplomatik, akhirnya terpidana dapat ditangkap di Jepang. Terpidana Alnaura sempat heboh lantaran dalam pelariannya selalu aktif di media sosial sehingga menimbulkan pertanyaan dari para korban. Selanjutnya, terpidana langsung dibawa petugas ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani 2 tahun penjara putusan hukumannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor nyaris dihajar massa di daerah Marapalam, Kota Padang, usai kabur saat digerebek oleh petugas kepolisian. Ironisnya, pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan baru 1 minggu bebas dari lembaga pemasyarakatan. Usai terlibat aksi kejar-kejaran dengan tim Klewan Satreskrim Polresta Padang, YD, residivis pelaku curanmor ini akhirnya tidak dapat berkutik. Usai dikepung puluhan warga, tersangka pun nyaris menjadi bulan-bulanan massa yang geram dengan ulahnya. Tersangka selanjutnya dibawa petugas untuk diinterogasi. Kepada petugas, tersangka mengaku telah beraksi di 3 TKP di wilayah Kota Padang. Ironisnya, pelaku merupakan residivis kasus curanmor dan baru 1 minggu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Padang Panjang. Kita berhasil mengamankan si pelaku berikut dengan barang bukti 1 unit motor Honda Scoopy yang dicuri oleh si pelaku. Si pelaku merupakan residivis yang baru saja 1 minggu keluar dari Lapas Padang Panjang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor berhasil ditangkap warga saat berusaha kabur dengan motor hasil curiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung pelaku akhirnya bisa diselamatkan dari TKP oleh polisi. Sejumlah warga berhasil membekuk pelaku curanmor AP di depan bengkel motor di Jalan Raya Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya, pelaku harus merasakan beberapa kali pukulan massa. Beruntung emosi warga berhasil diredam tokoh masyarakat setempat dan mengamankannya ke bagian dalam bengkel. Penangkapan berawal saat pelaku berusaha kabur membawa sepeda motor milik mak-mak di perumahan Cendana. Namun korban berusaha mengejar sambil meneriakinya maling hingga mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga yang sedang berkumpul di depan sebuah bengkel akhirnya berhasil menangkap pelaku.
Pelaku selanjutnya diserahkan kepada anggota kepolisian yang melintas di lokasi untuk dibawa ke Mapolsek Kamal beserta barang bukti motor curian dan 2 kunci letter L. Akhirnya kena dia. Oh, pelaku itu sudah bawa sepeda motor dari arah Cendana itu? Cendana. Cuman korban langsung teriak maling. Masa pagi kan banyak, jadi langsung kena orangnya. Kini kasus pencurian ini masih dalam proses penanganan kepolisian sektor Kamal. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, rumah salah satu warga di Jalan Porek 2, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, disatroni maling. Ya, aksi pelaku membobol rumah korban dalam kondisi sepi. Dengan sigap, pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang tersebut merangsek ke rumah korban saat kondisi rumah tengah sepi karena ditinggal bekerja. Diduga, pelaku telah mengincar dan mengamati rumah korban sejak lama dan segera beraksi saat ada peluang rumah kosong. Dari keterangan tetangga korban, peristiwa itu diketahui anak korban usai pulang sekolah yang mendapati kondisi rumahnya berantakan. Ya, ternyata ada 2 orang di situ. Masuk. Satu pakai helm, satu nggak pakai apa-apa, pakai baju hitam semua. Lemari di luar kamar itu ada 3 lemari berantakan semuanya. Bu, dari CCTV berapa lama sih, Bu, dari mulai mereka masuk? Sekitar 15 menitan lah kayaknya. Peristiwa ini terjadi siang hari. Para pelaku telah menggondol laptop dan sejumlah uang tunai. Kuat dugaan, pelaku adalah spesialis pencurian rumah kosong, beraksi rapih tanpa merusak kunci rumah. Diharapkan pihak kepolisian segera meringkus para pelaku yang meresahkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian uang menimpa seorang jemaah yang sedang sholat subuh di Masjid Baitul Mukminin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terbilang nekat lantaran beraksi saat situasi di dalam masjid dipenuhi jemaah. Aksi pencurian uang ratusan ribu rupiah di dalam tas milik jemaah sholat subuh di Masjid Baitul Mukminin di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terekam CCTV. Setelah memastikan seluruh jemaah fokus sholat subuh, pelaku kemudian mengambil tas korban secara perlahan dan membawanya ke belakang. Saat di balik tiang tembok, pelaku dengan leluasa membongkar tas korban dan mengambil uang tunai senilai Rp200.000. Usai mengambil uang tunai, pelaku mengembalikan tas korban yang masih berisi handphone dan surat berharga lalu kabur. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran masjid sedang ramai jamaah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Korban baru sadar setelah hendak membayar sedekah dan melihat dompetnya sudah kosong. Saya kalau tidak salah itu 200.000. Setelah dia buka tasnya, ambil dompet, baru ambil uangnya 200.000. Dia kasih kembali lagi itu tas di belakangnya itu jamaah. Usai kejadian, korban diketahui telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap agar pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan akhirnya berhasil melakukan eksekusi terhadap Ronald Tanur di rumahnya di Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, Ronald Tanur dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukumannya. Terpidana Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun oleh Mahkamah Agung sekaligus membatalkan putusan bebas PN Surabaya akhirnya berhasil dieksekusi dan diamankan ke Kejaksaan Tinggi Jatim. Dengan mengenakan baju tahanan kembali, anak mantan anggota DPR RI ini dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejari Surabaya di lantai 2 rumahnya di kawasan perumahan Pakuwon City tanpa perlawanan. Kejati Jatim menyatakan
Eksekusi yang dilakukan tak perlu menunggu salinan putusan. Terlebih, Ronald Tanur memiliki 2 alamat, yakni Surabaya dan Nusa Tenggara Timur. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, anak mantan anggota DPR RI ini akhirnya dibawa ke rutan Medaeng untuk menjalani hukumannya sesuai putusan Mahkamah Agung, yakni 5 tahun penjara. Lantai 2 dan kami datangi sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini karena secara formal yang bersangkutan terpidana ini memiliki 2 alamat resmi yaitu di KFM Menanu di NTT. Kami akan kesulitan ketika harus melaksanakan eksekusi di KFM Menanu NTT. Sebelumnya, PN Surabaya mengeluarkan putusan terhadap Ronald Tanur bebas atas dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera, kekasihnya. Seiring berjalannya 3 hakim yang menuntut bebas itu terbukti menerima suap, MA pun membatalkan putusan bebas itu dan menjatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harit Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pohon berukuran besar di parkiran tempat wisata Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat tumbang meski tak ada hujan maupun angin. Pohon menimpa 9 mobil wisatawan yang tengah parkir hingga menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah. Inilah kondisi pohon angsana berukuran besar yang tumbang dan menimpa 9 kendaraan milik wisatawan yang terparkir di halaman tempat wisata Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pohon ini tumbang secara tiba-tiba meski tak ada hujan dan angin. 4 kendaraan rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengelola wisata Intan Setia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan melakukan mediasi kepada para pemilik kendaraan. Setempat dan sudah langsung ditanggulangi dan dengan korban juga kami sudah mediasi dan itu nanti ada cover dari asuransi yang memang kami sudah ikuti sejak lama. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, TNI, dan Polri melakukan evakuasi pohon yang tumbang. Pasca terjadinya pohon tumbang, aktivitas wisatawan kembali normal. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Kebakaran kembali melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat, Minggu siang. Kobaran api cepat membesar dan merembet ke hutan di sekitar lokasi TPA. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat kembali terjadi sejak Minggu pagi. Banyaknya tumpukan sampah kering membuat kobaran api cepat membesar, bahkan merembet ke hutan di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon berjibaku untuk mengisolir kobaran api agar tidak semakin luas. Hingga Minggu sore, kebakaran masih terjadi dan sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran. Tabung Cooling Tower, pabrik pengolahan minyak goreng di kawasan industri modern 2 Medan, Sumatera Utara terbakar hebat. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitarnya panik. Kim 1 kebakaran. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi membakar tabung cooling tower pengolahan minyak goreng milik PT Musimas di kawasan industri modern Medan 2, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Api yang membesar membuat warga sekitar panik. Apalagi pabrik berada di kawasan padat penduduk. Petugas pemadam yang datang kesulitan memadamkan api karena angin kencang. Petugas yang menurunkan 5 unit mobil pemadam akhirnya berhasil melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat overheat dari tabung tower hingga terjadi kebakaran. Jadi kalau saya tidur keluar memang udah kebakaran, ya nggak ada jadi kebakaran, cuma ya dampaknya ya warga agak panik sedikit lah sama kebakaran. Cuma udah gitu kan karena Musimas sepi untuk pemadam bakarannya pun rasa aku bagus, ya cepat padam apinya gitu aja. Api padam setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab sesungguhnya kebakaran ini.
Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Camar, ini ada informasi terkait dengan aktivitas dari Presiden kita yang baru nih. Mengakhiri acara retreatnya Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan juga wakil menteri berolahraga bersama di kawasan Akmil, Magelang, Jawa Tengah Minggu pagi. Ya, sekitar pukul 6 mereka memulai aktivitas dan kompak berseragam olahraga berlambangkan burung Garuda di sisi kiri. Lalu di leher bagian olahraga bersama Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama jajaran menteri dan wakil menteri diisi dengan senam ringan. Senam bersama ini dilakukan untuk melemaskan otot agar tubuh kembali segar usai 3 hari menjalani pembekalan. Usai senam, Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh peserta meneriakan yel-yel dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membangkitkan semangat bekerja demi melayani rakyat. Setelah kegiatan, para menteri pun memberikan testimoni terkait dengan pembekalan yang telah berlangsung selama 3 hari. Dan kita jam subuh udah harus bangun pagi itu memang ada sainsnya untuk bonding. Bonding selama 3 hari itu dan juga baris berbaris dan kita jam subuh udah harus bangun pagi itu memang ada sainsnya untuk bonding. Ya, Pak. Ada ilmiahnya Pak, ada ilmiahnya dan untuk kalau kita dibikin tidak nyaman lagi kalau gitu. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih kembali ke Jakarta usai mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, sejumlah anggota kabinet mengaku senang bisa merasakan pelatihan alam militer dan menilai membentuk sinkronisasi dalam pemerintahan. Usai mengikuti retret selama 3 hari, anggota Kabinet Merah Putih meninggalkan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih keluar lebih dulu dari Kompleks Akademi Militer, disusul jajaran wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan, serta utusan khusus Presiden. Ratusan warga terlihat berjejer di pinggir jalan menyambut kepulangan para pejabat negara itu. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih kompak mengenakan setelan seragam olahraga berwarna biru. Mereka tampak sumringah meski telah mendapat pelatihan dari pagi hingga malam selama 3 hari. Sejumlah anggota kabinet mengaku senang mengikuti pelatihan ala militer dan dinilai dapat membentuk kekompakan dan semangat bersama. Semua gembira, kompak, disiplin, saling menyatu satu sama lain. Semoga ini menjadi bekal dan awal yang baik untuk Kabinet Merah Putih dalam bekerja 5 tahun yang akan datang. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa keren. Jadi enak lah, artinya kita jadi senang, kompak, jadi saling kenal dan keren lah. Dapat banyak ilmu baru lah. Oke, terima kasih Pak Karni. Para menteri, kepala badan, dan utusan khusus pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Sedangkan wakil menteri menggunakan pesawat Hercules melalui Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah usai memberikan pembekalan selama 3 hari kepada para menteri dan wakil menteri. Warga pun antusias menyapa Presiden saat menuju Bandara Adi Sumarmo, Yogyakarta. Dengan mengendarai mobil maung Garuda produksi PT Pindad, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan area Akademi Militer Magelang. Warga sekitar yang telah menunggu sejak pagi antusias menyambut Prabowo Subianto. Begitupun Prabowo tak henti menyapa warga yang berdiri di sisi kiri maupun kanan jalan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para menteri maupun wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang sejak 25 Oktober lalu.
Pemirsa, pasca purna tugas sebagai Presiden, Joko Widodo menikmati waktu luangnya, menikmati kuliner di kota kelahirannya. Ditemani sang istri, Presiden ke-7 Jokowi melepas kangen dengan makan soto kesukaan di kota Solo, Jawa Tengah. Ditemani sang istri, meluangkan waktu untuk menikmati kuliner di kota Solo. Minggu pagi tampak Jokowi mengunjungi Soto Triwindu, soto yang dulu sering dikunjungi saat masih menjabat wali kota Solo. Tidak diistimewakan, Jokowi menikmati soto khas Solo ini di bangku kayu bersama pengunjung lainnya. Dirinya mengaku kangen dengan kuliner khas Solo. Usai menikmati soto, Jokowi sudah ditunggu warga Solo untuk bersuah foto. Jokowi sempat berjalan dan meladeni warga yang hendak bersalaman atau meminta foto. Ya udah lama sekali. Bimo itu sering. Masih sering. Sudah lama sekali. Kangen kuliner Solo ya Pak ya? Iya, enak. Selepas makan, Jokowi kembali ke kediamannya dengan pengawalan. Usai lepas dari jabatan Presiden, Joko Widodo terlihat tidak lagi aktif dalam kegiatan politik. Ia lebih sering terlihat santai dan menikmati kesehariannya di rumahnya di kawasan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Dukung industri musik tanah air, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar kompetisi musik bertajuk LPS Music. Kompetisi digelar untuk mendorong industri musik tanah air semakin berkembang. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar kompetisi bertajuk LPS Musik untuk mendukung industri musik tanah air. Pagelaran ajang musik ini diikuti oleh 5 tim peserta grand finalis. Acara yang digelar LPS ini turut dimeriahkan penyanyi papan atas tanah air, Kunto Aji, yang turut mendorong semangat anak muda untuk berkarya, termasuk melalui musik. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan adanya pagelaran ini, industri musik tanah air dapat berkembang secara maksimal dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Acara ini baru pertama kali, tahun depan ada lagi, tahun depannya ada lagi, tahun depannya ada lagi, tapi kita akan arahkan ke tambahan ke pendidikannya, sehingga orang yang ikut acara ini semakin jago ke depannya dan kita bisa mencetak pelan-pelan nanti artis-artis kelas dunia. Purbaya Yudi Sadewa menambahkan, acara ini digelar sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang stabil dengan mendorong sektor industri musik. Hadiah yang diberikan pun tak tanggung-tanggung. Untuk juara 1, menerima hadiah hingga 60 juta rupiah. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta Suswono menghadiri syukuran daerah pemilihan pasangan Ridho di wilayah Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Ratusan warga yang hadir sangat antusias mendukung paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk menang 1 putaran. Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono menyapa warga dalam acara syukuran daerah pemilihan pasangan Ridho di Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, yang juga dihadiri anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Nasdem, Raden Gusti Arief. Berinteraksi langsung dengan warga, Suswono menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang sejahtera dan berkeadilan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini. Kami hadir memang tentu saja dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya. Makanya kita visi dari Ridho kan menjadikan Jakarta baru sebagai kota global, ya, yang tentu yang maju, ya, dengan karya inovatif. Mudah-mudahan dengan bertemu langsung, berkeluh kesah mengenai kesejahteraan rakyat khususnya, bisa mendengar langsung apa paparan yang ada di program Ridho sendiri. Harapannya kita bisa target kita sesuai yang keinginan kita bersama, Ridho bisa menang 1 putaran.
Pasangan Ridho terus bergerak turun ke tengah masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai program unggulannya demi kesejahteraan rakyat Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno meninjau Masjid Apung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Bang Dul bertemu dengan loyalis Anies Baswedan dan berjanji akan melanjutkan program kerja Anies Baswedan yang tertunda. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul mengunjungi Masjid Apung Ancol, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Bang Dul mengatakan akan melanjutkan program kerja Anies Baswedan semasa memimpin Jakarta. Salah satunya melanjutkan pembangunan Masjid Apung di Ancol, Jakarta Utara. Karena memang saya lihat ini sangat penting, perlu di Ancol ini ada masjid ya. Apalagi kalau memang bisa menjadi bahasanya Masjid Apung itu kan, jadi ada apa ya, istilahnya ada destinasi baru lah gitu. Selain di sini tempat rekreasi juga bisa beribadah, itu menarik sebagai sebuah tempat. Nah, Anies ini masih punya vision yang luar biasa untuk Jakarta. Makanya kemarin saya ngomong sama Bang Gis, Bang, insya Allah lah kalau kita ini pasti kita lanjutin. Nah, jadi artinya ini salah satu bukti lah bahwa kami serius akan melanjutkan semua program Bang Anies yang memang sangat pantas untuk saya itu nggak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa komunikasi dengan Pak Anies, nggak mungkin. Dan Bang Dul ini kan menyatakan bahwa akan melanjutkan program Pak Anies. Saya menitipkan harapan, dan hari ini adalah salah satu langkah awal kita untuk program-program Pak Anies yang kemarin untuk dilanjutkan. Ada pesan dari Pak Anies kepada Bang Dul? Kalau itu Bang Dul sama Pak Anies komunikasinya lebih lancar daripada saya. Mereka udah 2 jam bareng. Dalam masa tugasnya memimpin Jakarta, beberapa program kerja Anies Baswedan belum tuntas dikerjakan. Diharapkan jika terpilih memimpin Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dapat melanjutkan program kerja Anies Baswedan dalam visi misi membangun Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Debat Pilkada Jakarta 2024 kembali digelar Minggu malam. Kali ini debat digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Ketiga pasangan Ridwan Kamil, Suswono, Dharma Porengkun, Kunwardana, dan juga Pramono Anung Rano Karno adu gagasan dalam tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta diawali dengan penyampaian visi misi oleh ketiga pasangan, diawali dari paslon nomor urut 3, nomor urut 2, kemudian paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 3 Pramono Rano Karno menyoroti soal masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga lapangan pekerjaan, termasuk menambah program nasional yakni makan gratis. Sedangkan paslon nomor urut 2 Dharma Porengkun Kunwardana berjanji bakal menambah program makan siang Prabowo dengan sarapan gratis apabila terpilih. Paslon ini juga berjanji memberikan internet gratis di tiap rumah. Pasangan Porengkun Kunwardana juga menyampaikan program unggulan Getuk Tular Adab, yakni sistem ekonomi adab yang menjadi pusaran ekonomi Jakarta. Sementara paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono menyoroti hal yang tidak jauh berbeda. Ridwan Kamil pun menyatakan telah menemukan sejumlah keluhan warga Jakarta selama masa kampanye. Karenanya, pasangan Ridho ingin memberikan jawaban pendidikan gratis sekolah swasta mulai SD hingga SLTA. Kamil pun menyampaikan akan memberikan BPJS ditanggung Pemprov hingga menambah makan siang gratis pada program pemerintah dengan makan gratis di segmen tertentu. Tak hanya itu, Ridwan Kamil Suswono juga menyiapkan dokter keliling untuk melayani lansia dan disabilitas, program 1 miliar per RW, gratis digital akademi untuk kalangan menengah, serta penyediaan sembako mudah dengan subsidi pangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru atau JTB di Bojonegoro, Jawa Timur diproyeksikan menjadi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri serta kelistrikan khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, proyek JTB akan menyuplai pasokan gas hingga ke Jawa Barat.
Jambaran Tiung Biru atau JTB yang berada di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur adalah proyek strategis nasional yang akan menyokong suplai gas untuk industri di Jawa. Setelah melewati beberapa tahapan uji ketahanan, PT Pertamina EP Cepu Zona 12 Regional Indonesia Timur, subholding upstream Pertamina sebagai operator lapangan gas JTB, akhirnya berhasil mencatatkan produksi full kapasitas 192 juta standar kaki kubik per hari. Walaupun ini adalah gas plant, kami juga mempunyai kandungan kondensat yang kita kirimkan ke lapangan Banyurep. Jadi plant kami mempunyai maksimum plant capacity 192 mmscfd dengan kondensat sekitar 2.800 barrel per day. Dengan hasil ini, PEPC JTB siap menyalurkan gas secara optimal ke industri di Jawa Timur, terutama Jawa Tengah seiring pengembangan pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang. Pipa gas Cirebon-Semarang ini merupakan proyek infrastruktur bertujuan meningkatkan distribusi gas bumi di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Saat ini produksi gas yang terserap sekitar 125 mmscfd dengan pembeli utamanya adalah PLN, PKG, dan Jaringan Gas Lamongan PGN. Sehingga masih ada peluang serapan gas sekitar 70 mmscfd untuk dialirkan ke industri yang tidak hanya di Jawa Timur namun juga hingga Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal yang paling signifikan untuk penyerapan gas JTB adalah tersambungnya pipa Cirebon-Semarang. Karena kondisi di Jawa Barat saat ini gasnya kekurangan suplai, sementara Jawa Timur oversupply. Pencapaian ini tentunya diiringi dengan peningkatan kerja, menjaga operasi yang selamat dengan fasilitas produksi andal, serta selalu memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Muhdianto Ilham Jarkasih melaporkan. Tidak hanya di negeri sendiri, budaya dan kuliner Indonesia ternyata juga diminati di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Beragam kesenian dan kuliner Indonesia turut dipamerkan dalam kegiatan Riyadh Season di Riyadh, Arab Saudi. Siapa sangka budaya dan kuliner Indonesia mampu menarik perhatian warga di Arab Saudi. Inilah Riyadh Season yang digelar Kementerian Media Arab Saudi selama 46 hari di Swaidi Park, Riyadh. Budaya dari sejumlah negara ditampilkan secara bergantian, diantaranya Pakistan, Sudan, Yaman, Yordania, Lebanon, Suriah, Bangladesh, Mesir, Filipina, India, dan tidak ketinggalan Indonesia. Pada kesempatan ini, tarian-tarian tradisional Indonesia ditampilkan secara meriah, bukan oleh orang Indonesia, melainkan penduduk lokal. Selain itu, sejumlah stan yang menjual pernak-pernik khas Indonesia serta makanan khas Indonesia tak pernah sepi pengunjung. Jadi di sini, di sepanjang jalan ini, itu semuanya makanan-makanan dan juga stand-stand Indonesia. Jadi di sini tuh orang-orang dari Arab Saudi maupun yang mungkin dari negara lain lagi jalan-jalan ke sini juga bisa langsung menikmati, mencicipi makanan Indonesia ataupun melihat-lihat bagaimana sih kita punya budaya. Jadi seru banget. Puas berkeliling stan, para pengunjung juga dihibur dengan penampilan artis Indonesia dengan lagu-lagu yang tentunya tak asing di telinga warga Indonesia. Bukan hanya penduduk lokal yang antusias, kegiatan ini juga jadi pengobat rindu para diaspora Indonesia di Arab Saudi. Oh, Masya Allah, luar biasa banget ya adanya Riyadh Season ini. Semua kita bisa happy, bisa ketemu banyak orang, pengalamannya gitu Masya Allah luar biasa pokoknya. Yang pasti Indonesia itu kan sangat kaya banget akan budaya ya, jadi memang kayak yang pasti sebagai warga Indonesia saya bangga banget Indonesia bisa nyampe ke Riyadh. Dan tadi juga kita udah lihat ada parade tarian-tarian, tadi ada yang pakai baju Betawi, ada yang pakai baju apalagi tadi ada Irian, ada Dayak, jadi kayak bangga banget sih pastinya sama Indonesia, jadi sangat bahagia dan bangga jadi rakyat-rakyat Indonesia. Selain budaya Indonesia, ada hal lain yang menarik perhatian, yaitu koleksi burung-burung langka. Di sini ada satu burung yang jadi simbol warisan Arab Saudi, yaitu burung falcon. Kegiatan Riyadh Season merupakan bagian dari program Global Harmony untuk mempererat hubungan antara penduduk dan warga negara lain dengan merayakan keragaman budaya.
Dari Riyadh, Arab Saudi, Priyamana Tenaya, iNews melaporkan. Ya, Anita juga pemirsa, siapa sangka pasir pantai di Pantai Krakat Lombok, Nusa Tenggara Barat konon bisa menyembuhkan sakit stroke dan juga rematik karena kandungan besinya. Ya, warga pun di sini memanfaatkannya dengan melakukan terapi pasir besi sambil menikmati keindahan pantai yang masih asri. Dengan membenamkan diri setengah badannya ke dalam pasir di Pantai Pondok Krakat, Desa Poh Gading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur ini, warga percaya penyakit mematikan seperti stroke dan rematik bisa sembuh. Kandungan besi di Pantai Krakat ini memang terkenal tinggi. Warna pasir pun berbeda dengan pasir lainnya. Sini pasir pantainya berwarna hitam legam karena tingginya unsur besi. Keunggulan pantai ini pun dimanfaatkan warga sebaik-baiknya. Sambil melakukan terapi dengan membenamkan diri, pengunjung bisa menikmati keeksotisan dan keindahan pantai yang masih perawan ini. Pengunjung juga bisa bermain di tepi pantai tanpa takut karena gelombang di pantai yang tidak tinggi. Tak heran, objek wisata pantai ini selalu ramai dikunjungi, terutama oleh wisatawan domestik pada saat akhir pekan. Ini, iya. Pakai pasir ini? Iya, pakai pasir. Apa Keluhannya sakit pinggang, sakit kaki. Emang ini bisa mengobati, Bu? Dari mana dapat informasi? Dari orang-orang banyak ke sini. Insya Allah bisa. Keunggulannya ini udah kalau berhenti, kalau selesai sudah terapi ada deangnya, ada keringanannya, enak rasanya kalau malam tidur baik kita. Sejumlah pengunjung mengaku kondisi kesehatannya membaik setelah terapi pasir besi dengan membenamkan setengah badannya. Nah, ada baiknya Anda berkunjung ke tempat ini. Berlibur sambil terapi kesehatan membuktikan khasiat pasir besi Pantai Krakat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati 96 tahun Sumpah Pemuda, gelaran budaya lintas iman diselenggarakan secara meriah. Ya, beragam atraksi menarik ditampilkan mulai dari pentas tarian, instrumental hingga penampilan barongsai yang mencerminkan toleransi antar umat beragama. Kemeriahan pentas budaya lintas iman memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun ini diselenggarakan komunitas umat beragama di lingkungan Makobrimob Polri di Gedung Satya Haprabu, Kobrimob Polri Kelapa II. Dalam gelaran acara ditampilkan sejumlah kreasi Nusantara dari berbagai lintas agama seperti tarian cendrawasih, penampilan barongsai hingga alunan lagu dan instrumen kesenian dari beragam daerah yang mewakili Indonesia. Para pengunjung pun antusias menyaksikan gelaran acara yang sangat menjunjung nilai nasionalisme dan toleransi antar umat beragama. Saat pentas, para peserta menampilkan kekompakan dan solidaritas pemuda antar umat beragama yang harus terus dipupuk sehingga terciptanya suasana sejuk dan harmonis dalam bermasyarakat. Yang terbentuk dari para aktivis yang berasal dari 4 komunitas keagamaan yang berada dalam kesatriaan Brimob, yakni Gereja Katolik Thomas, GPIB Gideon, Pura Hindu, dan juga Masjid Agung Brimob. Para perwakilan agama yang hadir sangat mengapresiasi acara yang digelar karena dapat mencegah aksi intoleransi dan wawasan akan persaudaraan sesama anak bangsa. Bahwa negara ini terbangun dari berbagai elemen, dari sisi suku, ras, agama, dan golongan. Mengajak untuk semua supaya ada gerakan lintas iman, terutama untuk kaum muda dalam rangka mengisi
Sumpah Pemuda. Itulah keseruan dari gelaran budaya lintas iman, yakni untuk memperingati juga Hari Sumpah Pemuda ke-96 untuk meningkatkan toleransi dan juga untuk meningkatkan semangat pemuda Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Dilamia Aulia Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh warga Dusun Cibatu, Desa Kuta Makmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan serbuan ribuan ekor tikus. Tikus-tikus masuk hingga ke dalam rumah dan membuat warga sangat terganggu. Ini, yuk ramai. Viral, ribuan tikus berdatangan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan di Dusun Cibatu, Desa Kita Makmur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berlarian, tikus-tikus itu bahkan hingga memasuki rumah warga. Bahkan masuk hingga ke masjid setempat. Kedatangan ribuan ekor tikus membuat warga ketakutan, apalagi serbuan tikus dari sawah ini masuk ke perkampungan penduduk baru pertama kalinya. Diduga serbuan tikus ini karena tanaman padi sudah dipanen dan disimpan di dalam rumah. Akibatnya, tikus-tikus tersebut mencari makan masuk hingga ke dalam rumah. Lagi tidur, dibangunin sama si bapak ini, bapak wakil. Bang udah cina, lo baberi tabesin ke kanan buah cina gitu. Terus saya bangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa, ratusan, ribuan? Banyak banget ya. Yang terbaik itu sebenarnya setiap musim itu Pak, seharusnya ketika kita udah selesai olah tanah, udah rapi, petani itu harus melakukan yang seperti tadi kalagumarang atau geropokan gitu. Jadi di mana ada sumber-sumber serangan, disitulah gitu ada populasi tikusnya. Warga sempat berusaha mengusir dengan berbagai cara, seperti dipukul dan dengan asap, namun tak membuat tikus-tikus itu pergi dari perkampungan warga. Untuk itu warga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang turut membantu melenyapkan tikus-tikus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Ya pemirsa dan juga camar, jika tadi teror tikus, kali ini ada seekor ular piton besar sepanjang 4,5 meter terpaksa ditangkap petugas pemadam kebakaran di Kelurahan Sumurgung, Kecamatan Tuban, Jawa Timur. Meresahkan, ular piton berukuran 4,5 meter sering muncul meneror warga Kelurahan Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ular yang berukuran besar ini membuat warga ketakutan karena beberapa kali memangsa ternak warga. Petugas pemadam yang dihubungi warga langsung berusaha menangkap ular besar tersebut. Proses evakuasi sempat terkendala sempitnya gorong-gorong dan ular memberikan perlawanan. Petugas damkar akhirnya memilih untuk melakukan pembongkaran beton gorong-gorong tepat di atas badan ular piton. Setelah 1 jam berjuang, petugas berhasil mengevakuasi ular piton yang lumayan besar, yakni sepanjang 4,5 meter. Ular ini sering muncul, kepalanya sering muncul. Dan kalau melihat kepalanya itu besar, itu perkiraan warga masyarakat yang ularnya juga besar, sehingga cukup menakutkan juga. Nah, daripada itu meresahkan masyarakat, akhirnya dilaporkan ke kami. Belum diketahui secara pasti dari mana asal ular piton ini. Rencananya, ular besar ini akan dikembalikan ke habitat aslinya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya adalah rombongan pesilat terlibat bentrok di jalan, 2 orang terluka. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Kebakaran, Pamin. Kim 1 kebakaran.
Dan pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Dan Anda juga bisa membaca berita selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Camar Hainda. Dan saya Anita Dewi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.